Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Genbi di seluruh Indonesia. Apa kabar nih? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan, nama aku Feditia Putri dari Divisi Pendidikan sebagai host dalam KB Genbi Chapter 1. Hari ini kita kedatangan guest star dari Ketua Umum Generasi Baru Indonesia Babel 2020, Kak Muhammad Fadil. Hai Kak Fadil. Halo juga Ve, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Nah Kak, jadi di dalam Genbi Chapter 1 ini kita akan lebih mengenal lagi mengenai seluk-beluk Bank Indonesia sebagai bank sentral. Langsung aja ya Kak kita bahas. Perlu sahabat Genbi ketahui bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan mata uang sebagai alat pembayaran yang sah di suatu negara. Peran ini vital karena begitu penting dan luasnya fungsi uang dalam perekonomian. Nah, Kak Fadil, Fe mau nanya nih, Bank Indonesia sendiri itu sudah berdiri sejak kapan ya? Oke, pertanyaannya bagus banget. Jadi pertama kali Bank Indonesia itu berdiri tahun 1828 pada pemerintahan Hindia Belanda. Pada saat itu namanya The Javaasche Bank. Nah, The Javaasche Bank sendiri itu punya tugas untuk mencetak dan mengedarkan uang. Nah, kira-kira 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1953, Bank Indonesia dibentuk dengan menggantikan fungsi dan peran The Javaasche Bank. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia saat ini memiliki 3 fungsi, yaitu di bidang perbankan, moneter, dan sistem pembayarannya. Nah, di lain sisi, Bank Indonesia juga punya sisi unik nih. Pada tahun 1999, setelah runtuhnya Orde Baru, Bank Indonesia memasuki era baru dalam sejarah bank sentral independen yang memiliki tugas dan wewenang untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Jadi, untuk selayang pandang di awal, Bank Indonesia ya kurang lebih seperti itu dulu, V. Wow, ternyata Bank Indonesia sudah berdiri sejak lama ya Kak? Kira-kira sekitar 67 tahun di Indonesia. Wow, luar biasa sekali. Nah, mungkin sahabat Genbi di rumah belum pada tahu nih tentang mengenai 3 pilar Bank Indonesia. Kak Fadil, apa sih 3 pilar Bank Indonesia itu dan apa tujuan utama dari dibentuknya Bank Indonesia itu dan tujuan utama dari dibentuknya Bank Indonesia itu sendiri? Oke, nah 3 pilar Bank Indonesia itu yang pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Nah, tugas yang pertama itu dilakukan Bank Indonesia antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga dalam perekonomian, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, pilar selanjutnya yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah, efektivitas pelaksanaan tugas ini itu perlu dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal yang merupakan sasaran dari pelaksanaan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal tersebut merupakan sistem perbankan yang sehat yang merupakan sasaran tugas. Dan yang ketiga, terakhir, itu mengatur dan mengawasi bank. Nah, jadi di Bank Indonesia itu perlu adanya pengawasan, fungsi monitoring kepada bank, itu harus sistem perbankan harus sehat, terus juga mendukung kinerja sistem pembayaran, dan itu akan mendukung pengendalian moneter, mengingat pelaksanaan kebijakan moneter dan efektivitasnya dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi di sektor real dan mencapai stabilitas nilai rupiah, terutama berlangsung melalui sistem perbankan. Nah, ada tujuan utama nih dari Bank Indonesia. Tujuan utamanya yang paling penting itu adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai dari mata uang dalam arti kestabilan harga dan inflasi atau nilai tukar rupiah. Kayak gitu, V. Baik, terima kasih Kak Fadil. Nah, sahabat Genbi, ternyata harga produk barang dan atau jasa dan kurs dapat dikendalikan oleh Bank Indonesia ya Kak. Keren sekali. Tentunya, Bank Indonesia sendiri mempunyai tugas-tugas yang diamanahkan dalam 3 pilar tadi. Nah, apa saja sih Kak pelaksanaan tugas dari Bank Indonesia itu? Oke, jadi untuk sahabat Genbi itu ada beberapa tugas Bank Indonesia. Jadi tugas yang pertama adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar atau suku bunga dalam perekonomian. Jadi agar dapat mendukung pencapaian tujuan kestabilan nilai uang tersebut dan sekaligus mampu mendorong perekonomian nasional. Tugas kedua adalah mengatur dan melaksanakan sistem pembayaran yang mencakup sekumpulan kesepakatan, aturan, standar, dan prosedur yang digunakan dalam mengatur peredaran uang antar pihak.
dalam melakukan sistem kegiatan ekonomi dan keuangan dengan menggunakan instrumen pembayaran yang sah. Nah, yang terakhir, sahabat Genbi, tugas Bank Indonesia itu adalah mengatur dan mengawasi perbankan. Peran penting perbankan itu terletak pada fungsinya sebagai lembaga kepercayaan dalam memobilisasi dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan alternatif pembiayaan lainnya untuk dunia usaha. Gitu. Oke, jadi itu ya sahabat Genbi mengenai 3 tugas utama dari Bank Indonesia. Nah, yang perlu sahabat Genbi ketahui sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, pencetakan rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia dengan menunjuk badan usaha milik negara, yaitu Perum Peruri, sebagai pelaksana pencetakan rupiah. Nah, Bank Indonesia menegaskan bahwa pencetakan uang rupiah tahun emisi 2016 dilakukan seluruhnya oleh Perum Peruri. Nah, kalau kita lihat, fungsi dari Bank Indonesia sendiri itu apa ya, Kak? Nah, terus fungsi Bank Indonesia ya untuk sahabat Genbi itu ada beberapa fungsi. Itu yang pertama sebagai penjaga stabilitas moneter. Nah, BI selaku bank sentral memiliki peran sebagai penjaga stabilitas moneter di Indonesia loh. Lembaga tersebut harus menjamin stabilitas moneter agar jumlah uang yang beredar di masyarakat tetap terjamin sesuai dengan kebutuhan. Dengan terjaga dan terkendalinya peredaran jumlah uang tersebut, maka ekonomi negara kita akan bertumbuh tanpa berakibat pada tingginya inflasi. Terkendalinya inflasi tersebut tentunya mampu mempertahankan kondisi perekonomian bangsa ini agar tidak terjadi krismon atau krisis moneter. Kedua, mengatur dan mengawasi aktivitas perbankan. Nah, sahabat Genbi, fungsi selanjutnya yaitu BI memiliki peran sebagai pengatur dan pengawas aktivitas perbankan yang ada di Indonesia. Mengatur dan mengawasi aktivitas perbankan itu perlu kriteria agar tidak terjadi praktik perbankan yang salah dan merugikan masyarakat. Pengaturan dan pengawasan perbankan itu dilakukan BI melalui beberapa cara. 1. Membuat kebijakan tentang kewajiban bank untuk menyampaikan laporan. 2. Melakukan pemeriksaan terhadap bank secara berkala bila diperlukan. 3. Melakukan penegakan hukum terhadap praktik-praktik perbankan yang ilegal dan menyalahi hukum. 4. Menerapkan kebijakan yang efektif. 5. Menerapkan disiplin pasar. 6. Memberikan atau mencabut izin usaha bank. 7. Memberikan izin membuka atau memindahkan kantor bank dan mencabut izin usaha bank bila melakukan pelanggaran. 8. Memberikan persetujuan dalam hal-hal yang terkait dengan kepemilikan suatu bank. 9. Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan usaha tertentu. Terus yang ketiga, mengatur dan menyelenggarakan sistem pembayaran di masyarakat juga merupakan peran dari Bank Indonesia. Sebagai bank sentral, BI harus mengatur mekanisme sistem pembayaran yang berlaku dan dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya. Hal yang diatur oleh BI menyangkut media sistem pembayaran, siapa saja yang terlibat, dan lain sebagainya. Nah, ada 4 prinsip yang dipegang BI dalam mengatur mekanisme pembayaran. Pertama, melakukan penetapan dan pemberlakuan pemberian izin kepada penyelenggara jasa dan mengawasi jasa sistem pembayaran nasional. 2. Memperlakukan dan mengatur ketentuan sistem clearing dan ketentuan tentang alat pembayaran. 3. Mengeluarkan dan mengadakan alat pembayaran. 4. Melakukan penarikan, pencabutan, dan pemusnahan alat pembayaran. 5. Melakukan pengembangan tata cara dan upaya guna mengurangi risiko dalam sistem pembayaran melalui penerapan sistem pembayaran yang bersifat nyata atau real time. 6. Melakukan pemetaan adanya risiko dalam sistem pembayaran dan melakukan pengaturan dan pengembangan sistem informasi antar bank. 4. Nah, itu ada melakukan selanjutnya itu melakukan penelitian dan pemantauan. Dengan terjaga dan terkendalinya peredaran jumlah uang tersebut, maka ekonomi negara kita akan bertumbuh tanpa berakibat pada tingginya inflasi. Terkendalinya inflasi tersebut tentunya mampu mempertahankan kondisi perekonomian bangsa ini agar tidak terjadi krisis ekonomi. 5. Mengatur dan mengawasi aktivitas perbankan. Nah, selanjutnya itu fungsi BI adalah pemerintah Indonesia tentunya menyelenggarakan negara dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Untuk itu, pemerintah Indonesia memerlukan simpanan dana pembangunan di bank. Nah, bank yang digunakan oleh pemerintah untuk menyimpan dana pembangunan ialah Bank Indonesia. Dengan begitu, BI merupakan pengelola rekening pemerintah Indonesia. Sederhananya begini, BI menjadi pemegang kas negara. Dalam penjagaan perannya ini, BI akan selalu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Koordinasi itu meliputi pembuat laporan, menyimpan dana, mengeluarkan dana, hingga melakukan peminjaman luar negeri atas nama Indonesia melalui kebijakan dari Kementerian Keuangan dan Presiden Indonesia. Wow, luar biasa sekali ya sahabat Genbi. Nah, teman-teman semua
sebagai bank sentral dan bank umum lainnya juga ya, yaitu di bank sentral, lembaga yang tidak mencari keuntungan, sedangkan di bank umum merupakan badan usaha yang mencari keuntungan. Nah, yang kedua, kegiatan bank dikelola oleh pemerintah, sedangkan di bank umum umumnya secara kuantitas dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta. Nah, yang ketiga, di bank sentral bertindak sebagai pengawas dan pembina bank, sedangkan di bank umum diawasi dan dibina oleh bank sentral. Dan yang keempat, di bank sentral dapat secara langsung mempengaruhi kegiatan usaha bank, sedangkan di bank umum kegiatan operasinya dipengaruhi oleh bank sentral. Dan yang kelima, mengeluarkan uang kertas dan uang logam, sedangkan di bank umum hanya dapat menciptakan uang giral. Kemudian yang keenam, di bank sentral tidak memiliki saingan, sedangkan di bank umum melakukan persaingan antar bank. Yang ketujuh, di dalam bank sentral bertindak sebagai lender of the last resort bagi perbankan, sedangkan di bank umum harus memiliki rekening pada bank sentral. Yang kedelapan, di dalam bank sentral tidak melayani jasa perbankan bagi individu dan perusahaan dan lembaga keuangan, sedangkan di bank umum melayani baik pribadi maupun perusahaan atau masyarakat secara umum. Nah, sahabat Genbi, tentunya Bank Indonesia hadir untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang lebih baik dengan cara menjaga nilai rupiah agar tetap stabil. Dengan mengetahui lebih jauh tentang Bank Indonesia, setidaknya kita ikut membantu mewujudkan fungsi dan tugas Bank Indonesia tersebut sesuai dengan posisi kita masing-masing. Nah, sahabat Genpi, dalam hal ini yang paling sederhana dan bisa kita lakukan adalah dengan mencintai nilai rupiah atau tidak pernah bertransaksi dengan mata uang asing dan menggunakan produk lokal tanah air Indonesia. Nah, Kak Fadil, apa sih Kak harapan Kak Fadil terhadap Bank Indonesia ke depannya? Oke, harapan kakak ke depannya terhadap Bank Indonesia yaitu tetap menjadi bank sentral yang dipercaya oleh publik, pada masyarakat kita, serta bersama-sama Kementerian Keuangan dapat menjadi bendahara yang baik untuk negara kita. Karena kedepannya nanti kita sebagai Genbi itu akan terus mengkomunikasikan berbagai macam kebijakan Bank Indonesia kepada masyarakat. Karena Bank Indonesia ada di setiap makna Indonesia. Oke, luar biasa sekali Kak Fadil. Semoga apa yang kakak harapkan dan kita semua harapkan itu menjadi Indonesia yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Nah, terima kasih banyak kepada Kak Fadil yang telah berkenan menjadi guest star pada hari ini dalam Genbi Chapter 1. Semoga dengan ini sahabat Genbi mendapatkan wawasan yang lebih luas lagi tentang Bank Indonesia sebagai bank sentral. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video selanjutnya. Genbi, energi untuk negeri. Genbi Bubble, kita baca.